Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tidak lupa kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya mohon izin pada dosen dan kepada teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya yang bernama Arif Permana, prodi syariah jurusan Akhwal Syasyah, akan mengangkat sebuah artikel yang berjudulkan Sejarah Daulah Turki Utsmani. Insya Allah tulisan ini mengangkat dinamika sejarah Islam pada masa Daulah Turki Utsmani dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Dalam tulisan ini mengungkap sejarah Islam pada masa Daulah Turki Utsmani yang diawali dengan mendeskripsikan sejarah Daulah Utsmani sejak awal mula terbentuknya kerajaan ini. Banyak hal yang ada dalam kerajaan ini, baik kemajuan maupun kemunduran. Ternyata belum lengkap rasanya membaca sejarah peradaban Islam yang telah disampaikan pada waktu kuliah daring. Membaca sejarah Daulah Turki Utsmani karena daulah inilah satu-satunya di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Metode yang saya pakai dalam membuat artikel ini, yaitu metode yang dipakai kali ini, yaitu dengan metode studi pustaka, pengumpulan data dan yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan ini. Langsung saja kita menuju pembahasan. Yang pertama ada sejarah Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga Asia Selatan. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun namanya. Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih, sang penakluk, sebab pada saat itu pemerintah Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia pada saat itu. Selanjutnya yang kedua ada asal-usul Turki Utsmani. Berawal dari suku bangsa pengembara Oghuz yang menempati daerah Mongol dari daerah utara negeri Cina sebelah barat Gurun Gobi. Sejak lebih dari 3 abad, suku ini dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada sekitar 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya berlari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jakakuddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana
Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usaha pindah ke Syam itu, pimpinan orang-orang Turki mendapat hambatan. Mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba banjir besar. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Di satu pihak mereka ingin pulang ke negeri asalnya. Di pihak lain meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah sekitar 400 orang. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan benua Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia saat itu. Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Kekaisaran Turki Utsmani dibangun di abad ke-12. Di abad ke-12 ini, suku Koyi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran, mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun, setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kayi yang pindah ke Anatolia adalah Utsman, putra Sulaiman dan cucu Erhogud. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Goji. Di bawah Utsman, para Goji memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Atas dasarnya Utsman dijadikan penguasa di wilayah Iskisyar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin. Pimpinan Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman berperang melawan tentara Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, yang kini menjadi Istanbul. Utsman dan bangsanya semakin seiring berkembang karena atas melemahnya kekaisaran Bizantium. Setelah adanya Sultan Utsmani, selanjutnya yang ketiga, pembentukan pemerintahan. Pendiri dari daulah ini adalah bangsa Turki dan suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Mereka kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di Asia Kecil di bawah pimpinan Arthogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Maka atas jasa baik mereka itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka
di Asia Kecil, dekat dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina dan membangun wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kotanya. Artogol meninggal tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh anaknya Utsman ibnu Artogol. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin, seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broisa pada tahun 699. Bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak inilah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsman. Semenjak Utsman menyatakan dirinya sebagai raja besar, Daulah Utsmani pada tahun 699 Masehi di daerah tersebut, maka sultan mengirim surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara tiga. Pertama, masuk Islam, kedua membayar upeti, dan ketiga berperang. Segera setelah itu di antara raja-raja tersebut ada langsung tunduk dan bergabung dengannya sehingga wilayahnya bertambah luas. Dan ini adalah sejarah dalam pembentukan pemerintahan Turki Utsmani. Kekuasaan Daulah Utsmani dalam masa kejayaan pemerintah, masa puncak kejayaan Turki Utsmani ini ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II 1451 sampai 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih sang penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayezid, anaknya Sultan Salim. Ada Sultan Muhammad, dan Sultan Muhammad pada 1451 Masehi sampai 1484 Masehi. Dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Dan pada saat itu pula ada kemajuan dalam bidang militer. Para sultan Daulah Utsmani yang pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan wilayah yang sangat luas. Hal tentu karena didukung antara lain faktor militer yang kuat dan tangguh. Mereka memiliki kekuatan militer yang pemberani, tangguh, terampil, yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Setelah dibentuknya pemerintah, sudah adanya kemajuan, namun ada juga masa kemunduran dari Turki Utsmani. Masa kemunduran Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik. Di tengah Mustafa Kemal Atatürk tercatat 27 sultan tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut.
Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani. Di antaranya wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres, sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah-wilayah, ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Faktor kedua, heterogenitas penduduk menguasai wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat. Faktor ketiga, kelemahan para penguasa peninggal Sulaiman. Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi menyembuhkannya. Setelah lama dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga Asia Selatan. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Berawal dari suku bangsa pengembara Oghuz yang menempati daerah Mongol dari daerah utara negeri Cina sebelah barat Gurun Gobi. Sejak lebih dari 3 abad, suku ini dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari sebuah bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarizm. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yang salah satunya yaitu Sultan Muhammad II. Dan masa kemunduran Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik 1923 Masehi. Di tangan Mustafa Kemal Atatürk tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Dari sebuah artikel ini kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwasannya untuk menjadi salah satu negara, kita tidak lupa harus bersyukur. Karena apa? Kita harus bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah kenikmatan akan semakin bertambah. Mudah-mudahan ini dari sejarah Daulah Turki Utsmani bisa jadikan pelajaran bagi saya maupun bagi yang mendengarkannya ataupun yang membacanya dari artikel ini. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf pada Bapak dosen dan teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga ini bisa menjadi nilai UAS untuk saya sendiri. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.